memberikan splash damage, satu orang bakal nge-push. Tapi sedikit ragu, satu orang berhasil diamankan dan double pick yang dilakukan oleh Secret Jin membuat PW88 kembali tusun untuk di-wrangle. Betul, PW88 kali dengan tempo minus mereka ya, yang sangat lambat akhirnya malah terpotong dan dihentikan pergerakan mereka pada game kali ini. Kita bakal pindah ke 4AM, tadi sempat pengen join the fight, malah fight dengan tim Navi yang masih memiliki 4 anggota mereka daripada Old Boy sedang menahan bahkan menumbangkan serangan Sin Handem kali ini ya. Membuat dia tidak bisa gerak kemana-mana dan datang juga bala bantuan dari tim Navi. Mulai mengambil high ground dan langsung mengunci pergerakan di 4AM yang berada di daerah shelter ya. Oh enggak, bukan shelter. Shooting range. Shooting range. Bunkernya shooting range. Tapi bukan yang di shooting range, yang di sebelah kirinya. Sebelah kirinya, betul. Betul, yang di sebelah kirinya shooting range. Kalau di map itu sebelah kanannya. Kalau di posisi? Kalau di posisi dari server ini sebelah kiri. Betul. Betul ya. Iya. Ingat banget lah, kita kalau turun kan sini-sini juga. Ujung-ujungnya sini-sini juga. Ujung-ujungnya sini-sini juga kita kalau turun di caster main kan. Tapi kayaknya Navi nggak komit deh karena 4AM. Dua orang bahkan udah mulai setup untuk regroup lagi ke belakang. Nggak komit ternyata fight yang dilakukan Navi ke 4AM. Betul, kita bakal dari Navi juga bakal langsung mengambil posisi yang lebih aman di ujung circle. Meninggalkan 4AM dan lebih mungkin menunggu orang lain nabrak-nabrakin ya. Karena kali ini dari tim Navi punya tempat kontrol yang sangat enak. Punya batu-batuan cover juga dan high groundnya pasti dikontrol oleh mereka. Betul, dan wow, spray yang begitu rapi dari spawn M4. Kali 3 memberikan damage yang begitu dalam ke arah Trixie. Namun tidak sampai terkena knockdown, masih cukup aman sejauh ini. Dan lu lihat satu orang, siapa sih itu? ASL ya? Yang di sebelah kiri Gergopol. Iya, di Cari air ya? Di ujung air tuh kan? Iya, itu di air. Cari ASL. Si Cari lagi rotasi jarak jauh berarti. Betul. Wajar ASL tinggal berdua, mereka menurunkan temponya, mereka bermain di arah Blue Zone. Akan bertemu sama Secret Jin, tapi ini jalur rotasinya berlawanan. Betul, mereka bakal bermain sangat hati juga, tapi sementara ini TSJ mulai menerobos juga masuk ke arah kiri circle di bagian apartemen Gergopol. Kalau circle pindah ke kiri, kita bakal melihat mungkin harga-harga apartemen di Gergopol naik dengan pesat ya. Wah, harganya naik banget sih ini. Laris manis pokoknya, sekali pasang iklan langsung banyak yang beli. Kalau pindah ke kiri. Kalau pindah ke kiri. Kalau pindah ke kanan, itu bakal langsung urbanisasi. Pasti. Pindah semua dong. Pindah ke hutan langsung. Pindah semua dong. Wah, dipush sama Secret Nets, dilempar dari dalam Shake tapi ditembak juga, ada covering fire dari Matoy. Lutz bakal membackup dari belakang tapi Rex jatuh terlebih dahulu. 1 lawan 1 di sekitar Shake, masih bisa mengamankan diri karena tercover dengan adanya Shake dan Matoy pun tertangkap yang membackup dari arah jauh. Hanya menyisakan 2 player aktif. Raum masih bertahan di bagian dalam dari Shake, masih cukup tenang untuk melakukan healing, bakal mengintip ke bagian luar. Raum sudah mulai mengokang granat, bakal dilemparkan. Molotov ternyata yang dilempar langsung menuju ke arah 2 player dari tim Secret yang tersisa. Rex akan melakukan healing tapi pergerakan dari Secret yang lainnya juga sudah mulai terpantau. Tapi Raum nggak bisa nge-pick secara bebas. 2 orang yang dalam double pick dan close combat berhasil mendapatkan 1 orang namun tidak untuk orang yang berikutnya. Double pick soalnya dari Secret. Double pick soalnya, itulah kenapa double pick itu efektif banget karena nggak ada friendly fire. Yep. Ketika double pick nggak ada resiko nembakin teman sendiri. Kalau ada friendly fire kayak di PUBG tetangga, wah itu nggak akan ada orang nge-push dalam satu garis yang sama. Karena sekali nembak, temennya kena juga. Nah itu dia, boleh tuh kayaknya direalisasikan di PUBG Mobile. Betul. Lebih seru juga, jadi taktik setiap playernya bakalan lebih adaptasi lagi. Dan ketika 1 lawan 4 pun, yang 1 orang sisa terakhir, itu masih punya chance lebih besar untuk nge-clutch lawannya. Betul banget, jadi kayak momen-momen clutch-nya itu lebih banyak lagi ya. Betul. Lagi ngomongin clutch, tiba-tiba Zuxi ditembak dari arah kanan, dari arah kiri ternyata, sorry bukan kanan karena kanannya Blue Zone. Siapa yang nembak dari Blue Zone? Bisa aja. Tapi nggak ada orang di Blue Zone ya. Muncul Badru kan. Badru tiba-tiba nongol ya. Di Blue Zone ya. Badru, Bang Alek, Bang Pen sama Sky nembakin. Wah, pasangan Blue Zone langsung. Pasangan Blue Tim Blue Zone ya. Tim Blue Zone. Oke, BTR ini kayaknya kemanapun BTR main di setiap map, mereka jodoh banget sama 4AM loh. Betul, mereka ini udah kayak rival lah sama 4AM kali ini di PMGC ya. Yap, nambah rival. Selain rival. ke arah RRQ untuk El Clasico-nya, bertambah 4AM dari negara lain. Betul, itu namanya rivalitas antar negara ya. Nah itu sungguh penting karena momen kayak gini tuh jarang banget kita lihat. Betul, dan bisa dibilang kali ini juga lawan-lawannya kuat banget untuk PMGC kali ini. Gue rasa ini PMGC paling susah gak sih? Paling alot global di antara paling PMGC susah. sebelumnya. Betul. Dengan perkembangan semua tim dari barat, dari timur, dari region-region lain semua berkembang. Kali ini PMGC benar-benar susah banget tapi itu orang nembak pakai Groza, Ya. mobilnya gerak, Kenok tapi lawannya. hitmarknya bagus banget cuy. Lawannya kenok juga. semua lawannya kenok, tapi kita penasaran juga ngomong kenok dari better kenok, 2 pemain mereka perlu diselamatkan secepat-cepatnya. Liquid sudah melakukan smoke setup tapi Luxi tampaknya nggak akan bisa diselamatkan. Betul, ini enak-enak gak enak sih posisinya BTR. High ground-nya mereka tuh udah dikuasain sama tim-tim lain. Belakang mereka ada Corina Power, 4AM juga udah stay di sana. Zuxi terpisah seorang diri.
Harusnya masih bisa nge-backup satu player lagi yang knock dari BTR. Betul, tapi kalau kita penasaran juga dari tim 4AM memiliki satu Shaq yang mengcover mereka tapi 0 kill dikantongi oleh 4AM. What happened dengan 4AM di game kali ini ya? Ya, setidaknya mereka sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit dan ini mereka nge-split loh. Nggak nge-split, sisa satu. Gue baru ngomongin Pak. Iya, gue nggak fokus, sorry guys. Kadang kalau kurang air memang tidak fokus ya. Betul. 4AM tinggal satu, hanya bisa berdiam diri aja di arah Shake. Malah kalau 4AM pulang di sini, ini angin segar. Buat Nova, buat DA, Zeus. buat Zeus. Oh sorry, bukan DA, Zeus, Nova, BTR. sama BTR. Betul. Itu yang paling dekat. Oh, tapi Zuxi tertangkap. Hasaki berhasil memotong pergerakan dari satu player Red Aliens. Kembali hilang satu player BTR, hanya menyisakan Liquid dan juga Ryzen. Betul, dua yang tersisa tapi tampaknya dari Hasaki hanya menyisakan satu member. Tidak membuat dia takut untuk menembak DP-nya. Tampaknya dia kali ini bakal bermain agresif dan coba Tinggal satu menggunakan setiap detik dari game kali ini untuk memaksimalkan poinnya. Betul, apalagi adkitnya juga tinggal satu. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Hasaki 2 smoke sudah pop up. Dante bergerak, Sinister juga bakal menyusul. Ini apapun yang terjadi, Hasaki bakal kepotong sama Ewan harusnya. Betul. Tapi Ewan kayaknya bakal fight. Terlebih dahulu ada BTR yang ada di tengah-tengah. Tapi Nage yang begitu bagus, matang tadi berhasil menjatuhkan satu player dari Ewan. Betul, dan tampaknya Navi masih menggunakan high ground advantage dan coba menumbangkan lawan-lawannya. Depan Ewan ada BTR dengan dua anggota mereka, Ryzen juga Liquid yang tersisa. Kali ini dapatkah BTR memaksimalkan game kali dengan dua anggota yang tersisa? Tapi ini posisinya BTR nggak enak. Belakang mereka Ewan, depan mereka ada Navi. Lagi dan lagi BTR harus tersandwich dan 4AM dipulangkan di urutan ke-13. Ini angin segar flow. Ini kesempatan buat BTR ngebalap poin dari 4AM ataupun memperkecil jarak poin mereka dulu. Betul, kita bakal kayak ini juga dari tim BTR pelan-pelan melakukan proning, lemparan bom menuju ke bagian depan, tapi mereka belum mengenai targetnya. Tapi kita bakal pindah ke arah tim Nova yang fight dengan tim Aero. Aero kenok dong main mereka. Harus bertahan ada menghadapi Navi dua juga. tim sekaligus, Navi dan juga Nova kali ini. Tembakan lontarkan juga menyisakan seorang Potato, seorang diri belakang harus bertahan. Oh, dua member, Renare menyusul juga. Masih ada dua member ya. Tapi posisinya susah banget ini buat Aerolove-nya. Bakal Audipus kembali oleh Navi. Kembali tumbang Potato-nya. Ini bakal menjadi mimpi buruk. Aerolove hanya menyisakan satu player aktif. Spalv dipulangkan. Dikonfirm menjadi sebuah kill. Navi menambah Nova menambah poin kill untuk mereka. Betul, kita bakal kayak ini juga dari tim Nova. Navi. Nova sama-sama NV ya? Iya, sama-sama NV. Penyakit dari regular season ya? Penyakit dari regular season. Tapi tampaknya Liquid akan kenok juga kan ini. Bakal spray down langsung solo menuju ke bagian RRQ tapi belum mengenai targetnya. Spray down memutarkan lagi dan bahkan merupakan satu pemain dari tim RRQ 2. Tapi BTR tampaknya kali ini harus dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal kayak juga dari tim Nova, XQF dengan total 7 kill yang dikantongi di zona kita yang kelima. Sudah mengumpulkan jumlah kill yang banyak dan masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Zeus tampaknya melihat 4AM yang pulang ke arah lobby juga semakin semangat nih. Mengejar poin dari tim 4AM. Lihat, tapi Nova lihat di big mapnya itu udah mulai nge-split 3 titik yang berbeda juga. Dan formasi dari Navi bakal memotong pergerakan dari Secret Jin. DA dipulangkan ke arah lobby walaupun BTR mendapatkan kesempatan untuk ngebalap atau memperkecil poin mereka dengan 4AM. Tapi BTR juga mendapatkan placement yang tidak terlalu bagus untuk match keempat hari ini. Antara Ewan dan kali ini Jax yang sedang kita perhatikan berhasil dengan tapping yang begitu bagus menjatuhkan satu player dari Konena Power. Nate sudah dilemparkan juga tapi kita berpindah ke arah lain terlebih dahulu karena Navi sedang memotong Secret Jin yang berusaha masuk dari Blue Zone ke Play Zone. Betul, kita bakal kayaknya cukup banyak tim yang bonyok termasuk dari tim Aero, TS, A1 juga. Tapi Renare memulangkan seorang Cosmos ke arah lobby. Menyisakan satu member dari tim Secret Jin bertahan. Yap, dan Renalre bergerak, sedikit melakukan pick. Oh, 2 double pick dari dua tim yang berbeda. Tim berbeda. Tapi tampaknya dari tim Navi perlu pindah posisi. Matic yang termakan oleh Blue Zone tapi perlu maju ke depan di mana masih ada cover high ground yang memadai untuk dia bertahan. Dari para boy melok pergerakan Navi tidak diizinkannya oleh para boy masuk ke arah zona dengan free. Dia sendirian loh nahan Navi. Ya, karena Navi nggak tahu posisi dia. Betul. Ini free shoot dari arah Swagwin ke Konina Power. Tapi Black White menjaga dari arah belakang. Lau juga bakal menjaga angle dari Alpha 7 di sisi yang lain. 2 player dari Alpha 7 yang tersisa mengelok angle-nya ke arah Konina Power. Yang deg-degan nih 2 tim, Mas. TSJ dan juga A1. Sama-sama tinggal satu member, sama-sama tengah zona. Betul. Ini granat buatan lagi. Red zone buatannya terus dilemparkan. Satu orang di take down, ingin dipulangkan tapi terlalu banyak covering fire-nya. Masih mengintip, awas di bagian kanan. Satu orang masih melakukan proning, 2 orang bakal melakukan proning. Dan Ziol bakal membackup dari arah rumah. Sudah menuju ke bagian atap dari rumah dan memberikan backup fire untuk ketiga teman mereka yang berada di bagian bukit. Di mana bukit ini mereka harus sharing dengan 4AM.
Langsung lontaran lagi ke arah seorang Abeli, di mana Abeli terhindar dari pantulan bom. Oh, asap ternyata. Kira bom, tapi ternyata dapat 2. yang nggak bisa dihindari adalah tembakan dari seorang Order. Langsung menumbangkan Abeli. Misalkan Ziol bertahan, tapi Ziol sakit banget aimnya. Hampir menemukan seorang Order Ye dari jarak jauh. Betul, Ye kali ini bakal naik ke atas bukitnya. IC membuat wall smoke, temannya yang membuat wall smoke karena IC lagi knock, jadi dia nggak bakalan bisa ngelempar nades, melempar granat, ataupun melempar smoke yang sudah mereka looting sedari awal game. Tapi dari Jimmy, Ye dapat 1 kali ini mendapatkan pemain dari Navi Meku terkenok di bagian lereng dari bukit ini. Betul, kita bakal ada seorang Jimmy juga bakal mengincar pergerakan dari tim Navi, menghalangi mereka masuk ke dalam safe zone, tapi tampaknya forecastnya berubah tiba-tiba menuju ke bagian Nova XQF dibandingkan dengan tim Zeus yang ini harus bertahan melawan tim Nova. Oh, 1 orang lagi. Last man standing, IC berada di dalam smoke, harus menghadapi 2 player dari Nova yang ada di bagian depan. Order flank ke arah kanan, Nate sudah mulai dimasak, free shoot dari Swagwin fix. Zeus dipulangkan di urutan keempat. Betul, dengan 5 kill mereka kantongi, jumlah poin mereka tetap gede. 13 total poin, tapi sama sekali tidak bisa dimaksimalkan. Tapi dari sana Swagwin bakal turun ke bawah, one on one dengan Kengzo. Seorang diri yang bertahan masuk ke top 2, bertahan dengan begitu lama. 4 kill dikantongi oleh tim TSJ dan juga nomor 2 placement dikantongi, termasuk Nova XQF memecahkan rekornya menjadikan 17 kill. total kill. Gila. New record by Nova XQF. Betul, itu banyak banget jumlah killnya Nova. 32 poin pas, langsung masuk ke kantong Nova dengan WW jadi mereka peroleh pada game kita yang ke-5. Mereka ngebalap poinnya 4AM loh. Langsung ya? Mereka ngebalap poinnya 4AM. Oh iya bener. Iya kan? Dengan total 289 poin. Hampir 290. Jarak lebih dari 20 poin. Lebih. Dan Dengan tim 4AM. ini jadi nambah PR lah. Oke lah 4AM-nya tusun gitu. BTR tusun. Jarak